baru sebelah kaki turun dari motor kita langsung ambil HP untuk apa, ambil gambar, video gitu. Ratusan masyarakat yang datang bawa parang, bawa tombak, kami dilarang. Dilarang ngeliput buaya. Ngeliput buaya karena memang saat itu saya kurang tahu bagaimana komunikasinya. Cuman dilarang memang saat itu. Nah, itulah memang yang mencekam ketika kita tidak apa ya, siap siaga ya, tentu wah konsekuensinya mungkin bahaya untuk kerja wartawan jurnalis itu jelas. Jelas pekerjaan kita itu kan tetap keluar pakai ID card. ID card ya, sebagai identitas ya bahwa dia wartawan. Terus produktif beritanya. Di bawah naungan perusahaan media yang memang legalitasnya sah. Jumpa lagi bersama kami di Mateng TV, spesial program Mateng Bicara bersama saya Arinil Hidayah. Dan kali ini spesial banget buat kalian semuanya karena kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa ya menurut saya, tapi bakalan luar biasa juga aku bagi kalian. Adi Mamuju Tengah ini kan umurnya 12 tahun ya, tentunya perjalanan seorang jurnalis, bagaimana dia proses meliput, reportase, itu tentu menarik untuk kita bahas. Dan akan kita bahas bersama Kakak Samsul Bahri. Saya panggil kakak aja ya kali? Ya boleh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sampai sejauh ini sehat. Sehat ya, oke. Sebagai jurnalis nih, saya langsung aja ya ke intinya, menarik soalnya. Kita bahas soal jurnalis. Kok bisa berkecimpung di dunia jurnalis? Karena saya dengar-dengar Kak Samsul Bahri ini jurusannya ekonomi syariah ya. Itu di mana nyambungnya ya? Kok bisa? Gini, sebenarnya kalau nyambung dari tempat kuliah sih sebenarnya nggak nyambung ya. Cuman awalnya saya ini suka menulis begitu. Suka menulis. Saya sekolah SMK dulu sukanya menulis, kadang karang lagu. Kebetulan setelah selesai kuliah di ekonomi syariah, saya ke jalan-jalan ke Mateng, kebetulan ada keluarga. Di situ saya coba keluarkan bakat saya untuk menulis. Bahkan sampai saat ini saya punya satu lagu yang sudah saya kirim ke yang produser bukan yang band Mamuju Tengah. Ada Luais ya. Oh iya, ada Luais. Cuman sampai saat ini belum launching, saya kurang tahu. Cuman Kak Elmansyah direspon dong. Dari situ awalnya sebenarnya diajaklah teman, kau suka menulis, bagaimana kalau masuk dunia jurnalis. Kebetulan di situ saya coba awalnya itu dari media cetak, koran. Di koran itu kita berjalan, kita kerja semua, mulai dari buat berita, loper juga jadi, bagian pemasaran juga. Namun kalau idealnya sih jadi jurnalis itu baru 2 tahunan ya. 2 tahunan itu masuk di media besar ya, media besar. Jadi kontributor di situ baru betul-betul saya rasakan bahwa inilah jurnalis, kerja jurnalis seperti ini. Tapi sebelumnya kan sudah memiliki perjalanan panjang kan sebagai jurnalis sebelum masuk ke perusahaan besar begitu. Ya. Oh ya, tadi kan disampaikan juga suka menulis sejak SMK ya, SMK hingga ke kuliah. Kalau mau tahu tulisan pertamanya tentang apa sih? Ini tuh lagu, kebetulan saat itu. Kenapa nggak jadi musisi aja kayak musisi sih mungkin kurang pergaulannya, kurang gaul dengan teman-teman musisi, jadi kayak bakat terpendam begitu. Karang sendiri. Cuman baru temu jati diri ini di jurnalis. Di jurnalis. Jalan. Media pertama yang dimasukin apa nih? Itu media cetak Harapan Sulbar. Harapan Sulbar. Ya. Kayaknya udah nggak ada ya sekarang ya? Kayaknya sudah macet. Sudah macet ya. Faktor konvergensi media nih yang beralih ya, media massa cetak ke media elektronik ya. Betul sekali, karena kita lihat kondisi sekarang gadget itu lebih disukai oleh masyarakat daripada harus baca koran. Oke, tadi kan media cetak ya, media cetak. Setelah itu apa lagi? Setelah itu? Media cetak sekitar 2 tahunan, langsung ke media online. Media online namanya apa? Media online waktu itu media News Sulawesi. News Sulawesi. Iya, News Sulawesi. Itu sempat berjalan 2 tahun juga. 2 tahun. Terus setelah itu ada lagi? Setelah itu sempat ke Masalembo. Masalembo.com. Banyak ya? Iya, banyak. Makanya saya beberapa media memang sudah saya tempati, ya polemik liputannya juga mungkin beda-beda di setiap media, kan tergantung redaksi masing-masing. Ini memang mau masuk sebagai jurnalis atau wartawan keinginan sendiri atau hanya batu loncatan karena punya fashion nulis tadi, tapi kan lagu bukan berita. Sebenarnya awalnya sih
coba-coba. Nah, jadi nulis cuman berita nulis gitu ya. berita. Pas di dalam, oh ini pekerjaan bagus. Karena kenapa dampak bisa ekspresikan diri, terus juga kita bisa membantu masyarakat melalui tulisan-tulisan. Nah, itu Artinya banyak terbantukan ya, Iya, ketika banyak ada terbantukan. mungkin kelompok-kelompok yang termarginal yang tidak tersampaikan suara-suaranya ke pemerintah ya, Ya. melalui tulisan-tulisan itu bisa sampai ke pemerintah, Betul sehingga ada sekali. tindak lanjut begitu ya. Betul sekali. Oke, setelah media online tadi, apalagi nih sekarang yang digeluti? Untuk saat ini terakhir ini sudah berjalan sekitar 6 bulanan ya di kontributor TVRI. Kontributor TVRI, Iya. wow sudah masuk perusahaan besar ya sekarang. Ya, alhamdulillah kebetulan TVRI buka, saya diterima ya, alhamdulillah sampai saat ini masih kontributor. Oke. Dari perjalanannya mulai dari tamat kuliah tadi yang cuma coba-coba dari media cetak sampai di TVRI sekarang kontributor TVRI, kalau bisa dimaknai proses perjalanannya itu seperti apa sih? Kalau bisa digambarkan? Kalau gambarannya sih memang antara ada suka dan dukanya sih ya, terutama kayak dulu waktu liputan ke pelosok begitu. Ke pelosok. Kan biasa kita pernah liputan ke pelosok Salulebo, desa Salulebo. Di sana memang agak ya ada suka dukanya sih, karena kita nginapnya di kantor desa bermalam. Tapi sukanya itu ketika kita karena kebetulan itu hari kami meliput sekolah kelas jauh yang mungkin fasilitasnya kurang memadai ya. Pas sukanya itu ketika kita ketemu dengan siswa-siswinya, murid-muridnya itu yang bahagianya luar biasa. Jadi di situ kita juga ada kepuasan tersendiri. Jadi apa yang jadi keluhan baik itu gurunya maupun siswanya itu bisa tersampaikan melalui tulisan-tulisan kami. Ini setelah digabung di TVRI atau masih sebelum-sebelumnya? Ini waktu di Tribun. Oh, udah Tribun. Banyak Sulbar, ya. Tribun juga ya pernah. Saya di Tribun itu jadi konten sekitar 2 tahunan juga. Oke, di posisinya Tribun kan ini sudah mulai merasakan hal yang berbeda begitu ya. Nah, kalau bisa dibedakan nih pemetaan timeline-nya, apa yang dirasakan perbedaan yang paling mendasar ketika jadi jurnalis waktu masih awal-awal di koran-koran tadi, di media massa, sampai di Tribun hingga TVRI? Apa yang membedakan? Kalau perbedaan sih cuman di tekanan begitu. Tekanan kan di awal-awal kan belum ada tekanan yang terlalu signifikan. Kita kerja ya tidak ada tuntutan dari redaksi. Beda ketika di Tribun itu memang perusahaan besar ya, punya target harian, punya target, gitu. Kita ditarget. Nah, sama halnya dengan di TVRI. Jadi antara Tribun Sulbar dengan TVRI itu ya bersama. Kalau prosesnya karena setiap ada tuntutan, ada target. Ya. Kalau boleh tahu yang membuat sampai bertahan sampai sekarang, maksudnya tetap mau fokus berjuang di jalur dunia jurnalistik itu seperti apa? Kenapa? Kalau bertahan sih sampai sekarang ya, karena sudah cukup lumayan lama ya, itu mungkin cinta dengan sudah terbangun ya, terbangun rasa kenyamanannya, terbangun, jadi makanya masih bertahan sampai sekarang. Soalnya kan banyak kan sekarang wartawan-wartawan jurnalis itu masuk dipikir itu enak jadi jurnalis kan, padahal kan di dalam itu luar biasa perjuangannya ya kan. Dan banyak yang tidak bertahan begitu, entah itu di di media online hari ini ataupun di media-media besar di Sulawesi Barat. Itu kan banyak sekali ya, bahkan saya juga pernah berkecimpung di dunia media itu. Senior saya itu yang udah jadi editor itu mengatakan paling anak ini nanti cuma 3 bulan bertahan begitu. Itu emang apa sih, kenapa kok ada pandangan-pandangan seperti itu? Emang sekeras apa di dunia jurnalistik? Ya, kalau pribadi sih ya, saya rasakan di Tribun memang ada tekanan tuntutan. Memang ketika kita memang tidak mencintai, tentu kita akan resign, karena memang begitulah kerja jurnalis. Kita setiap hari memang dituntut untuk produktif. Jadi ketika mungkin teman-teman yang seperti yang Mbak sampaikan, mungkin ya hanya kejar berita begitu, ndak mesti harus ndak mau dituntut begitu. Ndak kerja pakai hati ya. Ndak kerja pakai hati. Betul, ikhlas menerima ya. Betul kata siapa, ada beberapa teman-teman podcast itu, kalau kita bekerja dengan hati, dengan cinta itu enak jalannya, semuanya enak jalannya, ikhlas, tanpa ada tekanan, tanpa ada intervensi. Itu enak banget gitu ya. Oke, selama di TVRI ini, kita udah di TVRI ini sekarang,
apa namanya, persoalan-persoalan apa yang dihadapi begitu, atau kendala apa yang sering dialami ketika di lapangan begitu, yang mungkin bertentangan dengan idealisme sebagai jurnalis gitu. Kalau tantangan sih ya sebenarnya paling cuman intervensi ya terkadang Intervensi ya. ada ya, pasti ya. Pasti itu semua hampir secara umum lah, bukan rahasia Pasti umum ada lagi. ya. Itu intervensi, cuman ya sejauh ini kalau di Mamuju Tengah alhamdulillah kami meliput juga ya semua narasumber itu terbuka. Serius, semua terbuka ya. Bagi saya pribadi ya, Oh, begitu, karena mungkin kan beda-beda karakter orang, mungkin caranya, mungkin kalau ada yang memang tidak terbuka, mungkin cara kita menyampaikan, cara kita mau konfirmasi. Tapi kalau saya rasa kalau cara kita bagus memperkenalkan diri, saya rasa narasumber juga terbuka. Mungkin itu juga pesan ya buat teman-teman junior, saya bukan senior ya, junior yang junior gitu ya, baru mau masuk berkecimpung di dunia jurnalis ini. Mungkin kalau ingin mengkonfirmasi tentunya memperkenalkan diri, itu kan mungkin juga diatur di kode etik jurnalistik ya. Soalnya kan banyak kan sekarang wartawan yang mengatasnamakan itu dirinya sebagai wartawan, sebagai jurnalis, mereka masuk ke OPD misalnya atau ke instansi pemerintahan begitu, tanpa dilabeli atau tanpa dilatar belakangi dengan studi sebagai jurnalis atau memiliki SK sebagai jurnalis gitu loh, atau kartu edikat lah, banyak kan sekarang kayak gitu. Ada nggak sih di Mateng? Kalau saya lihat sih di Mateng ini teman-teman yang sering gabung, ya enggak tahu kalau yang kurang gabung, yang tidak gabung, itu semua punya label sih, punya edikat. Tapi kalau untuk yang kita maksud hanya datang terima amplop, saya kurang tahu. Ya. Saya kurang monitor terkait itu. Tapi kalau misalnya ada praktek-praktek seperti itu kan, tapi kan tidak dipungkiri kan setiap daerah pasti ada wartawan kayak gitu kan. Ada yang selalu mengatasnamakan dirinya sebagai wartawan, tapi setelah ditelusuri identitasnya, wah dia nggak pernah ikut UKT dan nggak berlatar belakang sebagai jurnalis. Apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang seperti itu, atau ada wartawan baru yang masuk di Mateng tapi sudah mengkonsumsi wacana-wacana seperti itu sehingga dia kayak apa ya, ada keraguan untuk melanjutkan sebagai jurnalis, itu gimana? Biar lebih memperkuat ke junior-junior lah gitu. Kalau itu sih mungkin gaweannya ya Dewan Pers atau paling tidak ahli pers terkait kalau ada wartawan yang terima amplop. Cuman untuk mengantisipasi hal tersebut, kita di sini sekarang di Mamuju Tengah mencoba menggagas satu organisasi. Apa itu menarik nih? Organisasi pers ini kita rangkul teman-teman yang memang bekerja di dunia jurnalis khusus di wilayah Mamuju Tengah. Nanti di situ kita terkait dengan kasus-kasus seperti itu, di situ nanti kita ramu seperti apa, dan teman-teman lebih terarah dalam melakukan kerja-kerja jurnalis ya. Apa nama itunya yang mau digagas? Udah digagas atau baru mau digagas? Sebenarnya sih baru setengah jalan ya. Baru setengah jalan. Berencana apa namanya? Biar teman-teman tahu gitu kan, bisa gabung nanti. Namanya yang kita gagas ini Persatuan Jurnalis Mamuju Tengah. Persatuan Jurnalis Mamuju Tengah. Di bawah naungannya Aji atau tidak, ini organisasi lokal. Oh, lokal, khusus jurnalis Mamuju Tengah. Jadi sementara proses legalitas, wah menarik, semoga sukses ya, doanya, organisasinya nanti. Oke. Ada juga yang namanya LSM gitu, tapi LSM ini ya jelas dia lembaga swadaya masyarakat kan, jelas legalitasnya begitu. Tapi banyak juga kok yang mengatasnamakan dirinya sebagai LSM, kemudian dia masuk ke instansi gitu. Itu gimana itu? Kalau saya sih pribadi ya, yang setahu saya hanya kerja jurnalis. Kalau LSM saya pun belum pernah tahu bagaimana dia sistem kerjanya. Untuk lebih jauhnya saya hanya bisa menjelaskan terkait dengan kerja jurnalis. Sementara LSM sendiri kan dia punya undang-undang kayaknya sendiri, tersendiri undang-undang organisasi. Tentu selama saya jadi jurnalis, saya pun belum mengetahui seperti apa sih kerja LSM itu sendiri. Namun kalau untuk kerja wartawan jurnalis itu jelas. Jelas pekerjaan kita itu kan tetap keluar pakai ID card ya, sebagai identitas ya bahwa dia wartawan. Terus produktif beritanya di bawah naungan perusahaan media yang memang legalitasnya sah. Cuman mungkin
pesannya mungkin ke OPD itu memang harus jeli membedakan mana yang wartawan. Gitu. Oke, Mungkin iya, ya. betul. Iya, kenapa saya kemudian mempertanyakan ini? Karena ini sering kemudian menjadi bahan obrolan begitu para teman-teman birokrasi atau di OPD begitu kan. Ini mereka tuh sebenarnya kayak bingung, yang mana sebenarnya wartawan, yang mana LSM. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Samsul Bahari bahwa kalau wartawan itu mereka yang selalu menggunakan ID card sebagai identitas dirinya dimanapun dia berada. Kemudian yang kedua mengikuti UKW ya, ujian kompetensi kewartawanan. Kemudian yang ketiga dia dibawa naungan perusahaan media begitu ya. Iya. Nah, kalau di Mateng kan ada beberapa perusahaan media sih yang beroperasi atau produktif. Kalau di sini ya cukup banyak. Jurnal TVRI, kemudian Tribun, Tribun E-News juga ada ya. News ya, Dan beberapa media online begitu yang sudah terdaftar. Nah, gitu betul ya. sekali. Jadi jelas lah kalau arah jurnalis, kerja jurnalis itu jelas antara LSM dengan jurnalis, itu jelas. Artinya kedepannya para OPD mungkin ya, para OPD atau yang memegang pemangku kebijakan ketika didatangi oleh wartawan ataupun LSM dan belum mampu membedakan, mungkin si yang didatangi atau narasumber ya, calon narasumber ya, mungkin lebih jeli untuk mempertanyakan ini ya, dari betul. lembaga mana, dari instansi mana gitu ya. Betul. Oke, biar apa ya, biar kerja jurnalis itu transparansi ya, dan produktif, dan tidak ada pandangan-pandangan yang sentimen atau buruk ya. Soalnya banyak sekarang kan yang pandangan seperti itu. Dipandang sebelah mata lagi. Dipandang sebelah mata, datang lagi wartawan, datang lagi jurnalis, pasti gitulah, tahulah dia mau nyari apa gitu kan. Betul. Oke, menarik. Setelah kita bahas LSM dan jurnalis, menarik sekali. Selanjutnya setelah di TVRI ya, sudah berapa tahun kira-kira nih dari di TVRI ini? Sudah sekitar 6 bulan, 7 bulan ya. Berarti kalau kita akumulasi dari awal sampai hari ini di 2024, sudah mau 2025, berarti sekitar udah 10 tahunan ya di dunia jurnalis. Iya. Wow, luar biasa. 10 tahun. 10 tahun. Yang paling menarik contoh atau berangkat dari kisah nyata selama turun ke lapangan, apa yang paling mencekam dan di posisi paling terendah selama sebagai jurnalis dan ada keinginan untuk mundur gitu, ada nggak pernah? Kalau keinginan mundur ya ada. Ketika apa itu? Itu titik jenuh, ada titik jenuh. Oh iya. Jadi memang kadang kita ada masa produktifnya tinggi, ada rendah, disitulah kadang jenuh. Jadi kadang kita jenuhnya itu kenapa kira-kira? Mungkin banyaklah permasalahan, mungkin keluarga juga jadi pemicunya, dengan lingkungan kerja juga itu bisa jadi pemicunya. Jadi ada memang pernah saya lihat itu pernah mau resign, tapi saya pikir berjalan akhirnya semangat kembali lagi, dengan mungkin karena sudah tertanam ya rasa cinta dengan profesi ini. Bahkan kalau kita pikir ada pengalaman sih yang cukup mencekam. Menarik nih. Waktu liputan buaya darat atau buaya air? Mungkin kalau buaya darat mungkin ada di depan kita ini ya. Berarti buaya di air ya? Buaya di air. Ya, perairannya Mamuju kan memang luas, khususnya di sungai. Kita kan naluri jurnalisnya kan keluar. Saat itu kita masuk naik motor kan, ini agak lorong ke dalam ya, ke sungai-sungai. Baru sebelah kaki turun dari motor, kita langsung ambil HP untuk ambil gambar, video gitu. Ratusan masyarakat yang datang bawa parang, bawa tombak, kami dilarang ngeliput buaya karena memang saat itu saya kurang tahu bagaimana komunikasinya. Cuman dilarang memang saat itu. Itulah memang yang mencekam ketika kita tidak siap siaga ya, tentu konsekuensinya mungkin bahaya. Terus bagaimana setelah kejadian itu? Setelah bapak warga bawa parang, terus apa yang sempat mediasi, sempat kita lakukan komunikasi. Akhirnya tetap kita dilarang ya, kita hargai juga. Itu diselesaikan, tidak melanjutkan untuk liputan? Tidak. Kita selesaikan, tidak ambil gambar. Terus target dari perusahaan kan pasti ada kan, harus ambil ini tentang buaya ini. Terus gimana itu bangun komunikasi karena ini kan menjadi persoalan juga. Betul. Sempat saya komunikasikan, memang perusahaan juga saya rasa paham kondisi kami di lapangan. Kalau memang itu bahaya, tentu
take down saja. Saya sempat komunikasi itu hari, bilang oh ini masalahnya. Bilang oke, sudah, nyawa lebih berharga daripada berita. Betul. Luar biasa. Jadi memang terlihat kejam ini, tapi ada hikmah tersendiri. Oke, setelah melalui proses yang panjang, kemudian ada pengalaman yang mencekam, kendala-kendala, pernah merasa berada di posisi ini nggak? Wah, saya beruntung sekali sebagai jurnalis, untung saya sebagai jurnalis. Gitu, pernah merasa kayak gitu nggak? Artinya lebih membawa kebermanfaatan banyak untuk masyarakat. Kalau merasa bangga di posisi ini, hampir setiap saat. Untuk saat-saat ini ya, selama di TVRI ini, selama di TVRI. Kenapa? Karena banyaklah masyarakat yang memang merasa dengan pemberitaan mereka terbantu. Mereka berterima kasih karena sudah dibantu melalui pemberitaan. Misalnya apa itu? Ada contoh nggak? Ya mungkin kemarin jalanan sempat mungkin berlubang, setelah kita beritakan. Alhamdulillah sudah mungkin ada respon dari pemerintah. Jadi itu ucapan terima kasih itu yang menimbulkan kepuasan tersendiri di dalam diri kita sebagai jurnalis. Kalau Kak Samsu melihat sejauh ini, nanti kerja-kerja jurnalis di-up di media dan itu viral di media sosial dan terbaca oleh pemerintah, baru pemerintah gerak atau gimana yang melihat? Gimana ya? Susah gampang sih kalau mau jawab itu. Karena memang hampir di semua sih daerah, karena bukan berarti pemerintah tutup mata ya. Iya, betul. Cuman karena banyak kesibukan lain, ketika kita tidak sampaikan melalui media, mungkin mereka luput dari itu. Jadi mungkin dari pemberitaan mereka bisa lakukan tergerakkan gitu ya. Tindak lanjut. Artinya bukan mereka tidak peduli, bukan mereka tidak peduli dengan programnya ya, baik itu infrastruktur ataupun apa, tapi dengan hadirnya media ini, jurnalis ini bisa menjadi sebagai pengingat begitu ya, sebagai pengingat bagi pemerintah bahwa ada loh di daerah ini yang perlu diperbaiki infrastrukturnya misalnya. Betul sekali, lebih tepatnya pengingat lah, bukan nanti viral baru. Oke. Selama di 10 tahun ya, 10 tahun menuju 20 tahun 12 tahun sebagai jurnalis, dari fasenya susah-susah tadi ya, dari hanya sebagai penulis koran sampai sekarang bahkan sudah muncul di live juga ya, udah beberapa kali live juga ya di TVRI. Kalau di TVRI belum. Oh, belum pernah. Tapi bakalan live nanti ya. Kemungkinan. Oke. Kedepannya ada gimana prospek kedepannya sebagai jurnalis, bakalan dilanjutkan terus, dikembangkan atau ada rencana-rencana selanjutnya? Kalau sampai saat ini ya masih lanjutkan. Selama Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan, ya tetap kita masih berjalan di jurnalis. Oh, bakalan tetap komitmen begitu ya, konsisten di jalur ini ya. Di jalur ini. Sebagai perpanjangan lidah, perpanjangan suara dari rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya melalui media. Betul. Gitu ya. Oke. Ada yang ingin boleh disampaikan kepada jurnalis-jurnalis muda khususnya di Mamuju Tengah, sebagai jurnalis itu harus seperti apa begitu ya? Soalnya kan tantangan kan, nggak mudah jadi jurnalis. Saya merasakan itu kok, nggak mudah sebagai jurnalis. Sering ada penolakan, sering ada pandangan-pandangan yang buruk tentang jurnalis. Cuma nyari ini segala macam. Coba mungkin bisa dikuatkan untuk para jurnalis muda. Ya, kalau mungkin pesan saya buat teman-teman yang mungkin baru di jurnalis itu, ya tetap konsisten, semangat, karena memang di dunia jurnalis ini hampir bisa dibilang setiap hari kita harus belajar karena setiap suatu peristiwa itu antara hari ini dengan besok pasti berbeda. Tentu itulah pola itu yang perbedaan itu yang perlu kita pelajari setiap hari agar produktivitas kita juga dalam melaksanakan kerja-kerja jurnalis itu bisa teratur. Apalagi kalau kita di perusahaan besar, tentu kita diatur, kita dikasih target itu hampir setiap hari, bukan hampir tapi setiap hari. Nah, tentu berbeda hari ini dengan besok. Nah, jadi setiap hari harus belajar. Mungkin itu pesan saya kepada mungkin teman-teman yang baru mau bergabung atau yang sudah bergabung tapi baru seumur jagung, ya mungkin begitu.
Oke, menarik sekali ya yang disampaikan pesan-pesan untuk para jurnalis muda, junior-junior mungkin ya, yang di luar sana yang pengen berkarir di dunia jurnalistik. Itu luar biasa karena jurnalis ini kan sebagai perpanjangan tangan dan perpanjangan lidah masyarakat begitu ya, aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan ke pemerintah itu bisa melalui jurnalis, melalui medianya. Itu sangat-sangat terbantu begitu ya. Dan bagi teman-teman yang untuk agar konsisten di jalur ini, yang pertama yang disampaikan tadi adalah selain konsisten ada selalu belajar begitu ya, upgrade diri. Artinya ketika kita ingin turun ke lapangan untuk reporting berita atau kerja-kerja jurnalis, kita harus lebih tahu dulu nih apa yang akan kita liput begitu ya, kondisi-kondisi nasional kemudian kita lokalkan begitu ya. Jangan nanti di lapangan ya bingung juga kan gitu kan. Luar biasa, terima kasih Kak Samsul Bahri sudah mengisi talk show kita Mateng Berbicara pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan, dan semoga apa yang disampaikan, didiskusikan atau obrolan kita pada sore hari ini menjadi inspirasi dan semangat bagi seluruh pemuda-pemuda, khususnya mereka yang ingin berkecimpung di dunia jurnalis. Terima kasih dan saksikan terus Mateng TV untuk segmen-segmen selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.